semuanya capek karena saya aja yang nggak duduk di sini capek. Saya ingin berikan suatu variasi gambaran supaya teman-teman sekalian lebih jelas bahwa ini adalah tampilan website yang akan digunakan untuk penilaian instrumen akreditasi yang akan datang. Jadi nanti Anda silakan berlangganan ke KAS, dan ini adalah contoh dari salah satu standar. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Tapi saya ngomong praktis saja ya, karena untuk ilmunya saya yakin Anda juga nggak ngerti. Udah capek, bukan karena nggak ini, karena udah capek. Ya, jadi ini Anda bisa lihat, ini adalah instrumen, ya. Dan ini tetap ada maksud dan tujuan yang Anda lihat di situ. Ini cuma itu dipersingkat, oke. Kemudian Anda bisa lihat di sini, ya. Ini untuk mempersempit persepsi di antara kita, di antara surveyor dengan rumah sakit. Kita membuat seperti ini. Anda lihat di sini ada sasaran telusur. Jadi ini adalah siapa yang kira-kira akan terpilih, gitu ya, untuk ditanya, untuk dimintai pendapat untuk masalah ini. Itu maksudnya sasaran telusur ada seperti itu. Dan hampir semua pimpinan rumah sakit itu diminta. Ya. Kemudian Anda lihat yang kedua adalah materi telusur. Ya. Materi telusur. Materi telusur ini untuk memperjelas maksud dari elemen penilaian. Anda tahu bahwa elemen penilaian itu kadang-kadang sulit dipahami. Jadi untuk yang elemen penilaian pertama ini, maksudnya apa? Jadi misalnya ini, dilakukan asesmen kebutuhan pendidikan pasien dan keluarga. Saya mau tanya sekarang. Ini saya coba buktikan aja. Menurut Anda, apa yang Anda persiapkan? Persepsi dari ini. Dilakukan asesmen kebutuhan pendidikan pasien dan keluarga. Saya tanya pada Anda. Bagaimana Anda, ini pertanyaan saya, melakukan suatu asesmen terhadap pasien Anda tentang kebutuhan edukasi pasien ini? Ini contoh telusur. Jadi kalau saya bacakan doa, bagaimana melakukan assessment untuk pasien Anda, untuk mengenai kebutuhan pendidikan atau edukasinya pasien ini. Ada punya ide? Bingung ya? Simpel aja. Jawabannya sesimpel aja sebetulnya. Jawabannya kalau saya, assessment itu kemudian menghasilkan suatu diagnosis. Kalau sudah ada diagnosis, kita gampang membuat edukasi. Benar nggak? Pasien nggak hipertensi. Edukasinya butuh apa? Dan kalau tetap tanggung jawab rumah sakit. Pasien dengan diabetes. Edukasinya apa? Oh, bla-bla seperti ya nggak? Tapi coba kalau kita sajikan dalam bentuk elemen seperti ini. Oke ya, itu salah satu bentuk ini. Nah, kemudian dari hasil survei, maka surveyor akan masukkan nilai 0, 5, dan 10. Anda bisa lihat di sini, misalnya nilainya 5, yang di sini oke, 10, ini 10, gitu ya. Ini 5, ini 10. Nah, ini sudah bisa untuk exercise dan disimpan. Anda lihat hasilnya, wah, atas panjang. Bisa, oke, gitu ya. Nah, jadi ini adalah cara bagaimana kita melakukan exercise setiap saat dengan menggunakan website yang dibuat oleh KAS. Tapi Anda juga bisa secara manual sebelum berlangganan atau tidak mau berlangganan seperti itu dengan menggunakan cara yang paling sederhana melalui pembuatan seperti ini. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan dengan cara Excel. Ini murah, meriah, mudah, sama persis, tapi Anda buat dalam bentuk Excel. Saya kalau masih bingung juga mau copy ini sebagai contoh, bilang ke panitia, jadi silakan di copy. Ya, jadi ini Anda bisa berlatih sendiri untuk menilai secara, kalau istilahnya dulu ada self assessment,
untuk melihat capaian Anda berapa persen dari apa yang harus dicapai, minimal berapa? Minimal berapa? 80%. Oke. Telusur yang kedua. Tadi dari pagi sudah dibicarakan juga tentang NIC. Siapa yang bersedia saya telusur untuk NIC? Apa yang sudah berlatih? Nah, siapa yang sudah berlatih? NIC. Siap? Ya, nggak apa-apa, kayak saya tanya. Silakan. Saya tanya. Ya. Ini saya telusur. Di rumah sakit Anda, ya, Anda untuk cuci tangan ada dua cara. Bagaimana? Cara apa dan cara apa? Anda tahu, Anda saya telusur. Atau dokter juga boleh, sama aja. Anda direktur juga harus bisa NIC. Ya. Ada cara dengan hand wash. Oke. Ceritakan ke saya tentang hand wash. Berapa lama proses cuci tangan hand wash? Kurang lebih 5 menit. Siapa yang tahu? Ini kita berbicara standar. Ya. Jadi kita tidak berbicara interpretasi, tapi kita betul-betul berbicara standar. Dan Anda harus punya aturannya. Aturan hand hygiene hanya satu dari WHO. Nah, jadi saya telusur. Kalau dari pagi tadi ditanya ini aja nggak bisa, berarti kan ada pulang ada gunanya kan? Padahal pekerjaan sia-sia dan pekerjaan setan ya. Jadi kita jangan sampai membuat kerja sia-sia karena pekerjaan sia-sia adalah pekerjaan setan. Terus tadi Bapak dia belum tahu berapa langkah yang Anda gunakan. 6 langkah. Bisa diperagakan? Jadi instruktur, salah satu yang jadi instruktur. Ini supaya nanti menjadi kebiasaan kita. Anda ingat, ada 4 hal yang harus dipahami oleh seluruh penduduk rumah sakit. Baik dia orang rumah sakit, maupun dia satpam outsourcing, maupun dia penunggu kantin, nggak peduli. Pokoknya semua penduduk di rumah sakit ada 4 hal. Yang pertama, NIC, cuci tangan. Yang kedua, tentang cardiac life support. Anda mau menerjemahkannya seperti apa terserah. Ya. Cardiac life support. Yang ketiga, tentang evakuasi. Ya. Tadi waktu pembukaan Anda dilakukan suatu penjelasan tentang sisi ya. Kalau nanti di sini ada bencana pada saat ini Anda harus evakuasi kemana, jalannya kemana. Kita harusnya nanti dilakukan seperti itu. Setiap kali ada pertemuan harus dijelaskan seperti itu. Dan yang keempat adalah tentang penggunaan apa? Alat pemadam api ringan. Itu adalah standar yang harus diketahui oleh seluruh penduduk di rumah sakit. Nah, tadi sudah panjang lebar, saya kira saya ya memahami seperti ini. 6 langkah tadi, langkah pertama apa? Ada selalu waktu. Hand rub dilakukan dalam waktu 20 sampai 30 detik. Hand wash dilakukan dalam waktu 40 sampai 60 detik. Nah, jadi artinya Anda harus membuat materi pelajaran ini yang diketahui semua dengan pertanyaan seperti ini, semuanya bisa jawab. Dan kemudian bisa memperagakan. Nah, siapa yang mau jadi instruktur memperagakan di sini? Mohon kesediaannya, bersedia. Ayo silakan, saya di sini. Ya, ya makanya seperti ya. Kalau salah koreksi. Ya salah kan dikoreksi. Nanti minta Bu Sofi ya hadiahnya ya. Oke. Menghadap ke sana. Ya, silakan. Ini pakai apa? Handrub. Handrub atau handwash? Oh, handwash ya, lebih lama, 40 sampai 60 detik. Ayo. Jadi langkah pertama, dia kan bukan langkah pertama. Pertama kan diberikan, kamu kan dulu berikan. Ini langkah pertama. Yang kedua, penggunaan tangan. Penggunaan tangan. Bergantian. Ini langkah ketiga. Yang ketiga adalah. Jadi yang ketiga ini sekarang. Bukan bingung. Ya. Ini keberapa? Keempat. Ya, sudah hampir betul dari salah. Digantian dong. Gantian. Ganti kita
Nah, ini kan untuk bersihkan punggungnya di sini. Jangan hanya sekali, tapi itu 2 kali ya. Terus angka kelima, ya, tadi jari dan ujung jari. Oke, ini Anda menggunakan hand wash. Terus, oh, itu belum selesai tuh hand rub itu namanya. Kalau hand wash, Anda kan menggunakan air mengalir dengan sabun. Anda ambil tisu bersih, Anda keringkan dengan tisu itu Anda tutup keran. Beda dengan hand rub. Nah, pertanyaan saya, setiap gerakan Anda menghitungnya bagaimana? Atau bagaimana Anda yakin bahwa Anda menyelesaikan dalam waktu seperti yang saya katakan tadi, 20-30 detik atau 40-60 detik? Kalau setiap sisi bagiannya kita 2 kali ulang, jadi semua tangan itu laksanakan. Ya, oke. Apapun, tepuk tangan aja. Ya, kurang 4, nilainya udah 10 belum ya? Belum. 5. Ada kok kasih 10 nggak? Belum ya? Belum sempurna. Karena gini, pada waktu saya menanyakan, ini hal kecil, bayangkan, hanya satu elemen. Saya sengaja ngomongkan ini. Anda bisa bayangkan, hanya omongan satu elemen tentang hand hygiene. Sampai sedetil ini Anda harus bisa jawab semuanya. Anda bisa bayangkan effortnya pada waktu melatih orang-orang semua. Mungkin yang di manajemen mungkin tetap menangkapnya. Tapi yang di sana, kemarin waktu saya melakukan terus, ini suatu gambaran tidak mudahnya berbicara tentang implementasi. Berbicara buat dokumen, Anda tinggal copy punya saya dengan selesai. Tapi berbicara implementasi, Anda bisa laksanakan. Bayangkan nanti, Anda melatih cuci tangan, Anda coba uji besoknya. Nggak usah nunggu lama-lama, besoknya langsung Anda evaluasi. Anda akan bisa melihat bahwa itu tidak bisa. Ya. Jadi Anda tidak sampai detail, karena tadi ada waktu. Saya melatihnya dengan menggunakan menghitung. Anda mungkin masih ingat, kalau belajar CPR, itu kita dilatih dengan menghitung 1 and 2 and 3 dengan irama. Ya, nah itu sama. Saya juga menggunakan untuk 20-30 detik itu dengan, karena ini kan berbasis alkohol, ya. Jadi dia cepat menguap, kita nggak terlalu bisa. Ya, saya menggunakan 3 hitungan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anda boleh hitung nanti dengan stopwatch. Yang hand wash, saya 7 kali hitungan, Anda boleh hitung berapa waktu selesai. Silakan dicoba, ya. Oke. Sekarang saya coba memberikan penjelasan yang mungkin tidak umum gitu ya. Saya berasa ngomongkan per elemen itu Anda ngantuk, tidak pulang juga nggak ngerti. Ini yang penting Anda pahami bahwa kita di rumah sakit mengalami perubahan tata nilai karena adanya undang-undang rumah sakit. Ya. Hal ini berkaitan dengan mutu pelayanan, dengan keselamatan pasien dan masalah hukum. Saya selalu menyadarkan tentang masalah hukum ini kepada teman-teman di rumah sakit. Dan ini semua akan kita jawab dengan akreditasi rumah sakit, sehingga nanti kita berbicara tentang dokumen rumah sakit, kita berbicara tentang masalah hukum. Ini lumayannya nggak saya bacakan. Ya, yang jelas bahwa undang-undang ini telah ditetapkan dan telah berlaku efektif karena masa peralihannya yang 2 tahun sudah lewat. Jadi rumah sakit harus patuh terhadap undang-undang dan seluruh peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, ini dasar berpikir kami di KAS tentang aspek hukum yang kita kaitkan dengan dokumen. Ada yang dibilang ini membuat dokumen seperti apa? Ya kita harus buat. Ya, suatu patokan yang tadi saya minta kepada panitia, harusnya Anda setelah pulang dari sini akan mendapatkan buku panduan penyusunan dokumen akreditasi yang dikeluarkan oleh KAS versi 2012. Ada yang sudah punya? Ya, saya kira dikasih ya Pak. Jadi nanti saya kasih yang soft copy-nya. Ya. Nah, saya mau jelaskan di sini. Ini supaya pola pikir kita juga menjadi nyambung, gitu ya. Kita sering berbicara tentang kebijakan, ketentuan tertulis, itu kita atur. Ya, kita atur di dalam regulasi yang seperti ini saya sebutkan. Oke, kita karena waktunya terbatas, saya juga nggak bacakan semuanya. Anda nanti bisa copy ini dan baca di rumah. Yang penting adalah bahwa terkait dengan hak pasien. Anda baca di Q dan R, ya, bahwa hak pasien adalah menggugat dan atau menuntut rumah sakit. Dulu di Undang-Undang Praktek Kedokteran yang dituntut adalah dokter. Kalau sekarang
rumah sakit. Anda harus siap untuk itu. Dan Anda lihat di sini, ya, bahwa rumah sakit ini kewajibannya memberikan perlindungan hukum kepada staf rumah sakit. Ya. Kemudian Anda lihat di pasal 46 bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Inilah yang mendorong kami untuk berpikir bagaimana reakreditasi ini Anda semua juga diajak berpikir tentang aspek legal. Ya, sekaligus. Jadi, seperti Anda tahu, mungkin di sini ada yang juga sudah magister hukum ya, saya bukan magister hukum, tapi kita tahu bahwa bukti hukum itu ada dua, ya, saksi dan alat bukti. Nah, alat bukti yang kita pakai di sini adalah dokumen. Jadi jangan sekali lagi Anda berpikiran dokumen saat yang kita akan buat sekarang merupakan sama seperti cara Anda berpikir dokumen seperti akreditasi yang lalu. Semua dokumen ditandatangani direktur pada waktu makan akreditasi. Tanda tangan direktur menjadi demikian murah gitu ya. Apa aja ditandatangani, kurang tanda tangan ngacok sama sekali itu ya, nggak boleh. Ya, jadi itu tidak bisa lagi seperti itu. Ya, dan kita mengetahui tentang masalah tujuan dari akreditasi adalah tentang mutu. Maka yang kedua, setelah tadi berpikir tentang masalah hukum, saya ingin ajak teman-teman berpikir secara mutu. Mutu ada definisi dua yang Anda mudah-mudahan tidak akan lupa walaupun sekarang sudah sampai. Yang pertama, mutu adalah kepatuhan terhadap standar. Standar inilah yang akan kita buat. Mutu adalah kepatuhan terhadap standar. Sehingga di dalam survei akreditasi yang sekarang, yang kita lihat adalah compliance antara implementasi yang Anda lakukan, staf Anda lakukan dengan standar. Paham bedanya? Nanti akan saya ulang-ulang ini supaya Anda bisa paham betul tentang perbedaan akreditasi yang lama dengan yang sekarang. Dan yang kedua, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, kebutuhan pasien datang ke rumah sakit untuk apa? Bukan, orang datang ke rumah makan untuk apa? Makan, enak, belum tentu. Anda kenyang, belum tentu. Waktu akan makan ternyata nggak cocok, Anda tinggal, belum kenyang, Anda tarik tempat lain. Nah, jadi orang datang ke rumah sakit untuk berobat, ya kan? Apa kebutuhan? Itu kebutuhan. Apa keinginannya? Belum tentu. Orang yang datang dengan penyakit kanker ke sana, dia tak tahu bahwa dia datangnya banyak paliatif aja. Dia dilayani dengan enak, dengan sama, gitu ya. Nah, banyak sekali keinginan konsumen yang kita akan sulit sekali mengukur dengan kata-kata. Tapi akan sangat mudah kalau kita menggunakan hati nurani. Pesannya, ukurannya apa? Simple. Bagaimana kita ingin diperlakukan? Anda pernah berpikir tidak? Seandainya pasien itu orang tua saya, anak saya, suami saya, Anda jangan berpikirnya pasien itu sebagai komoditas. Kemudian terjadi transaksi dengan kita. Makanya sekarang ribut. Ya. Jadi saya tidak heran di Indonesia kenapa seperti itu kondisinya. Ya, dari yang tadinya orang berterima kasih kepada dokter, sekarang nggak ada malah muncul. Karena kita menyebutnya sebagai rumah sakit. Rumah makan, rumah tempat makan. Kalau rumah sakit, rumah tempat orang sakit. Yang sakit siapa? Ya kita semua ini. Jangan pasiennya, bukan yang sakit itu pengelolanya. Kenapa? Karena sakit. Bagaimana Anda mengaku tidak sakit? Mengelola rumah sakit nggak tahu standarnya pelayanan rumah sakit. Dan sebagainya. Sakit nggak? Anda nggak tahu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan rumah sakit. Anda sebagai pimpinan rumah sakit. Sakit nggak? Ya, itulah rumah sakit. Jujur aja. Tapi kalau kita jujur, Anda sebagai pimpinan ada nggak? Mudah-mudahan ada. Anda sekolah, oke. Anda tahu peraturan?
Sama jujurnya Anda Yasin. Anda pernah baca undang-undang lalu lintas? Akhirnya apa? Nyalain bicara ini itu. Anda merasa benar sendiri. Belum tentu dia yang salah. Anda yang mungkin yang salah. Karena apa? Semuanya baik perception. Aplikasi mengajarkan kepada kita bagaimana how to manage the hospital, how to care your patient. Maka gunakanlah hati nurani. Tanpa itu, Anda nggak akan bisa merasakan nikmatnya bekerja di rumah sakit. Maka akan tetap menjadi rumah sakit. Mudah-mudahan motivasi saya menjelang maghrib ini akan bisa mengubah Anda, membuka hati ini, melihat bahwa rumah sakit itu adalah tempat pengabdian, bukan bisnis. Mudah-mudahan bisa dipahami itu adalah suatu lahan kita untuk beribadah. Dan tujuan akreditasi adalah memenuhi standar. Pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar. Jadi kita berbicara tentang standar. Nah, standar itu apa? Ini. Jadi nggak mungkin sekarang ini, akreditasi yang sekarang, Anda menyiapkan tanpa standar. Anda harus punya ini semua. Dan kami telah menyiapkan ini. Ya, saya sudah mencoba menyiapkan baik melalui KARS maupun Permapkin maupun di tempat rumah sakit saya sendiri untuk bisa dikopi, untuk bisa digunakan sebagai acuan. Ya, jadi jangan gunakan lagi persepsi dalam mengelola rumah sakit. Betul bahwa belum semua hal berkaitan dengan pengaturan di rumah sakit sudah diatur di dalam ini, terutama di dalam instrumen yang baru ini. Banyak sekali pelayanan-pelayanan yang belum ada referensinya. Ya, itu pasti Anda harus menggunakan referensi yang ada di luar negeri. Tapi yang sudah ada, Anda harus gunakan sebagai acuan di dalam akreditasi. Sehingga saya bisa mengatakan, kalau akreditasi ini kita laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kita bisa mengatakan bahwa akreditasi adalah sebagai basis manajemen rumah sakit. Setuju? Mudah-mudahan begitu. Ya. Nah, Anda bisa lihat di salah satu elemen penilaian, TKP. Ya, jelas di sini. Dari sekian banyak elemen, jelas diminta bahwa pimpinan rumah sakit harus patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Anda lihat tadi di dalam instrumen kami, kita jelaskan ada acuannya. Jadi sepanjang itu diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka itu harus dijadikan acuan. Oke. Jadi tadi terkait dengan hak pasien, saya katakan tadi, Anda bisa lihat cepat tentang HPK 5. Ya, Anda lihat di HPK 5 di dalam buku instrumen, ada yang punya HPK 5, hak pasien dan keluarga. Ya, HPK 5. Sudah ketemu? Ini supaya langsung implementasinya juga Anda bisa rasakan. Ya, HPK 5. Hak pasien itu ada di dalam pasal 32 Undang-Undang Rumah Sakit. Ada? Sudah ketemu? HPK 5 tentang hak pasien? Sudah ketemu belum? Siapa yang sudah ketemu? Ada. Oke, tolong bacakan yang EP1. Elemen penilaian. Informasi secara tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien diberikan kepada setiap pasien. Yang kedua, dan tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam pasal 32 di poin Q dan R tadi adalah menuntut rumah sakit. Anda kira-kira akan pasang ini kan? Saya betul tidak, Anda akan pasang nggak? Anda akan dorong pasien untuk menuntut rumah sakit nggak? Ya kan? Baca yang kedua. Yang kedua, pernyataan tentang hak dan tanggung jawab pasien juga ditempel atau bisa harus di. Anda mau lakukan itu? Kalau nggak mau, itu kita
atau bisa diperoleh dari staf rumah sakit pada setiap saat. Itu artinya, paham maksud saya? Jadi masih ada ataunya. Ya, saya pilih ataunya. Jadi nggak saya tempel, tapi saya berikan informasi. Caranya gimana? Caranya saya membuat pada waktu kan kita pasien pada waktu admission, ya kita kasih dari tata tertib segala macam dia tanda tangan. Nah bersama dengan itu kita berikan juga tentang hak dan kewajiban pasien. Dia tanda tangan, udah disimpan. Kan jadi kalau dia tanya sewaktu-waktu ada yang bisa baca. Tapi kan nggak usah nantang-nantang di tabel dirapatin, kan? Nah itu salah satu contoh implementasi. Oke. Tapi kita udah taat terhadap peraturan kan? Nah, itu maksudnya. Kita taat peraturan tapi juga nggak ngawur-ngawur amat gitu ya. Ngapain kita harus nantang-nantang orang untuk menuntut rumah sakit? Oke, ini bahasa aslinya CLG, ya. Dan juga tentang fasilitas. Fasilitas Anda dulu di akreditasi yang lalu sudah mulai belajar. Peraturan dari Bapeten, peraturan dari Kemnaker, dan sekarang ditambah dengan Kementerian PU. Ya, Anda harus punya, misalnya sertifikat layak fungsi, misalnya untuk bangunan. Jadi tidak cukup hanya seperti yang di akreditasi yang lalu. Nah, sehingga ujung dari akreditasi ini adalah terciptanya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Dan Anda bisa lihat di sini, pengertian dari tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen. Dan penerapan, untuk tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis. Jadi kita berbicara tentang ilmu manajemen. Jadi pahami akreditasi ini sebagai satu kebutuhan. Jangan Anda di dalam mempelajarinya dipecah menjadi seperti yang lalu. Per pokja, per bab, Anda tahunya cuma bab 1, Anda tahunya bab 2, tapi tidak ada satupun yang tahu bab secara keseluruhan. Saya selalu mengatakan, Anda hanya bisa menyiapkan akreditasi di rumah sakit dengan baik kalau pemahaman Anda tentang akreditasi ini dan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada minimal sama dengan saya. Anda baru bisa mengajar. Kalau enggak bisa. Anda maksud dia apa enggak? Ya iya, kalau enggak gimana Anda mengerti? Yang saya mengerti Anda juga harus mengerti gitu. Untuk bisa penerapan, kalau enggak Anda enggak akan menjalankan. Sekarang saya mau tanya, di tempat Anda sudah dilakukan assessment untuk nyari? Belum kan? Nah, saya tahu kan? Nah, berarti Anda harus tahu sama dengan saya. Kalau enggak bisa. Anda mau mengharapkan dari mana pertama itu? Nanti nggak maksud saya. Anda melakukan tentang bagaimana dilakukan suatu panduan untuk pasien terminal. Belum pernah sama ini aja, ya kan? Nah saya tahu, karena saya sudah mulai menyiapkan. Dan berarti Anda juga harus tahu ya. Jadi bukan masalah sombong, bukan. Tapi saya katakan bahwa Anda hanya bisa melakukan akreditasi ini kalau Anda memiliki pengetahuan yang sama, minimal sama dengan saya. Minimal. Harusnya Anda lebih pintar dari saya, tapi minimal saya bilang minimal sama seperti saya. Itu baru bisa mengerti. Nah, makanya supaya itu kita harus sharing. Karena sampai kapanpun Anda belajar dalam pertemuan seperti ini, dengan saya sudah melakukan workshop sekali, on ya. Jadi kita harus sharing sehingga kita sampai secara teknis. Tadi yang saya gambarkan mendingan sharing kita tentang cuci tangan, sharing sampai detik sampai ternyata cuci tangan betul itu waktunya sekian hari. Terus bagaimana waktu itu habis seperti itu kita harus lakukan seperti itu. Dan bahkan saya di rumah sakit saya membuat video supaya nanti pada waktu kita melakukan implementasi kita tidak cukup hanya ngomong, nanti kita harus setiap kali ya, nggak bisa, harus dipraktekkan. Jadi betul-betul kayak pelatihan yang betul-betul pelatihan itu nggak bisa. Asesmennya sih, Anda dengan menggunakan skala 0 sampai 10, ini ngomong doang, barangnya kayak apa? Kan Anda lihat kan bisa disklat, gitu tantangannya. Itu yang saya coba buat dengan video, ya. Tapi saya belum bisa tunjukkan sekarang. Sebelum terjadi. Nah, sekarang saya mau melakukan satu telusur bahwa Anda tahu tentang sistem kelulusan. Nah, ini ada Ibu saya kenal. Untuk satu rumah sakit, kalau pada waktu survei, ya, ada 12 bab dengan nilai di atas 80%. Mau tahu?
12 bab dengan nilai di atas 80%. Oke. Yang ketiga, nilainya adalah untuk MFK, untuk fasilitas, nilainya adalah 25%. Ya. Kemudian untuk PPI, nilainya adalah 76%. Dan untuk HPK, nilainya ada 78%. Apa status rumah sakit ini dalam hasil survei akreditasi? Tadi yang MMK ini Siapa yang mau jawab? Siapa? Ini adalah salah satu cara. Ya, ini saya berikan satu cara bahwa dalam sekali setelah kita berikan edukasi harus dilakukan verifikasi. Inilah caranya. Jadi percuma kan dari pagi diomongkan seperti ini, itu saya verifikasi, Anda nggak tahu. Ini contoh. Ya. Dalam kita berkomunikasi, ini sekalian saya sambungkan dengan NKI ya, dan dengan PPK. NKI itu apa? Manajemen Komunikasi dan Informasi, dan PPK adalah sebetulnya tentang edukasi pasien dan keluarga. Ya. Anda bisa simpulkan nanti dalam mindset Anda bahwa ada hal yang penting dituntutkan kepada kita, bagaimana rumah sakit melakukan komunikasi kepada pasien dan atau keluarganya. Ini nanti akan terkait dengan HPK dengan segala macam, tapi ini mindset utamanya. Ya. Jadi kita diminta membangun suatu komunikasi yang jelas, yang bagus antara rumah sakit dengan pasien dan atau keluarganya. Anda lihat di dalam undang-undang rumah sakit, ya ada ketentuan bahwa bangunan di rumah sakit minimal terdiri di antaranya adalah tentang adanya ruang PKR-RS. Kemudian Anda lihat di dalam Keputusan Menteri 1426 tahun 2006 adanya PKRS. Apa itu PKRS? Apa PKRS? Ini sekarang Anda sudah nggak tahu peraturan menteri loh ya. Jadi saya tetap menganggapnya harus tahu. Promosi kesehatan rumah sakit. Nah, artinya ini ada dua hal. Ada PKRS, ada komunikasi. Nah, Anda nanti bisa baca dalam semua elemen tadi. Kesimpulannya bahwa komunikasi itu terdiri atas 3 muatannya. Ya, yang pertama adalah tentang informasi yang disampaikan tentang tarif, ya kan? Tentang apa? Informasi pelayanan, jam praktek, itu adalah informasi. Yang kedua tentang edukasi. Ya, edukasi ini materi komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pasien dan atau keluarganya. Muatannya itu hanya 3 itu. Ya, informasi, edukasi, dan yang ketiga adalah informed consent. Hanya itu. Dan semuanya memerlukan verifikasi dan semuanya memerlukan bukti. Itu sudah selesai. Yang kita ngomongkan situ sudah banyak hal lagi yang terkait dengan masalah komunikasi itu selesai dengan itu. Ya, oleh karena itulah saya tadi menyinggung tentang PKRS. Anda bisa menggunakan cara seperti saya. Untuk PKRS ini, Anda bentuk terdiri atas multidisiplin, ada dokter, ada perawat, ada apoteker, dan sebagainya semuanya, termasuk customer service. Sehingga si PKRS inilah yang menyiapkan seluruh materi komunikasi. Informasi, edukasi, dan inform consent. Saya waktunya terbatas, saya akan bisa memberikan penjelasan seperti lebih detail. Ya. Oke, tapi kembali ke bagaimana penilaian kelulusan. Anda lihat ini di dalam bab atau chapter dari CCI, di mana EPSG dikeluarkan menjadi satu sasaran, dan yang untuk manajemen adalah tetap, ya. Sehingga inilah yang menjadi kelompok di dalam instrumen kita. Ya. Tolong jawab pertanyaan saya tadi. Ini adalah jumlah, gelap ya. Jadi jumlah total elemen plus MDGs adalah 1230
harus didetailkan elemen demi elemen dibacakan. Anda harus mengerti hakikatnya. Ya, dan saya akan berusaha membantu untuk itu. Ini tadi, saya katakan tadi, level-levelnya ada yang masih ingat? Dasar, madya, utama, dan paripurna. Oke. Jadi untuk soal tadi, apa status rumah sakit tadi yang kita survei tadi? Belum lulus karena HPK-nya kurang dari 8%. Bagus. Tepuk tangan dong. Sudah semangat. Ya, jadi Anda bisa tahu bahwa ini adalah urutan untuk penetapan kelulusan. Ya. Jadi kalau 4 ini tidak cukup 80%, Anda tidak lulus. Ini sudah tidak bisa ditawar ya. Jadi nilai minimal adalah 80%. Dan sisanya tidak boleh kurang dari 20%. Bagaimana Anda menilai ini? Anda tahu, ya, ini saya cepatkan aja secara review. Ada nilai 0, 5, dan 10. Itu juga menggunakan kriteria yang sama. Pada waktu saya melakukan satu kursus, saya menanyakan ke 1, 2, 3, 4 orang, sampai 10 orang tentang hand hygiene tadi. Ya, saya mendapatkan 6 orang menjawab dengan tepat. Saya mengatakan tepat itu menurut saya, menurut siapa? Nah, menurutnya standar. Jadi kata lagi direktur, dengan setumpuk regulasi di sini, yang cocok dengan regulasi, bukan persepsi saya. Nah, saya sebagai surveyor, saya tidak boleh. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang janggal, misalnya, ya. Anda mengatakan bahwa 8 langkah. Saya nggak boleh dulu. Kenapa 8 langkah? WHO kan 6 langkah. Nggak boleh. Saya tanya itu kepada pelaksana. Posisi saya bertanya itu adalah kepada pimpinan rumah sakit. Makanya di dalam kontrak kita, pada waktu survei, direktur harus ditentang. Karena beliau adalah sasaran utama unsur kami, dan beliau adalah konfirmasi utama dari survei. Jadi tidak bisa lagi, mereka hanya membuat panitia, Anda yang kerja, nanti tamunya datang, oh iya, gitu, sambutan, setelah itu dia nggak tahu, terima sertifikat, ketawa-ketawa, tepuk tangan, nggak bisa. Saya katakan tadi bahwa direktur apalagi harus minimal sama seperti saya. Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau harus presentasi tentang profil rumah sakit, kemudian presentasi tentang program mutu dan keselamatan pasien, dan tentang MPGs. Kemudian beliau kami mohon berduduk dan kami bertiga berempat akan tanya kepada beliau. Sekarang apa ya pantas sih direktur di depan gitu? Dok, ini gini. Masa terus gitu, tunjuk orang tuh jawab gitu. Janganlah ya, jangan gitu ya. Jadi Anda betul-betul yang pertama direktur harus siap untuk tahu semua. Oke, dan ini adalah level dari tingkat kelulusannya. Saya kira semua bisa paham sekarang. Nah, dari tadi yang nilai 6 tadi, 6 dari 10, berapa persen? 60. Berapa persen? 60 kan? 60% itu nilainya berapa untuk elemen ini? Jadi Anda sudah tahu. Jadi di bawah 20 nilainya 0, antara 20 sampai 79 nilainya 5 pas elemen, dan di atas 80 nilainya baru 10. Walaupun nanti dikonversi lagi menjadi persentase juga nantinya akhirnya, tetapi pada waktu survei kita menggunakan capaian, dikonversi menjadi angka nanti akan baru dikonversi menjadi persentase. Nah, tadi kita sudah tampilkan bagaimana instrumen yang kami buat. Ya, jelas ya. Untuk instrumen saya kira pulang dari sini langsung jelas ya. Jangan sampai nggak tahu lagi. Nah, jadi artinya Anda sekarang sudah jelas bahwa Anda tidak bisa lagi menyiapkan dengan memilih. Dan Anda nggak bisa ini nanti hasilnya sulit. Nggak bisa. Karena begitu Anda tidak lakukan dan capaiannya kurang dari 20%, maka semua jeripaya Anda nggak ada. Jelas ya itu ya. Jadi itu upaya yang kita harus kerjakan. Nah, sebagai awalnya semua referensi Anda harus punya. Ya, harus punya. Saya juga minta tolong terus dari teman-teman di DPS. Ada yang baru saya simpan, ada yang baru. Supaya apa? Saya bisa bagikan kepada rumah sakit. Saya selalu minta kesempatan. Melalui versi, melalui apa? Versi daerah. Buat dong. Tempat perpustakaan
mudahkan sehingga teman-teman di daerah bisa tinggal copy di situ, terus. Ya, supaya kita jangan lagi menjadi orang sakit sebagai pengelola rumah sakit. Kita tahu benar bahwa harusnya seperti ini loh pengelola rumah sakit. Begini loh harusnya kita menghadapi pasien. Begini loh caranya mengatur organisasi, bagaimana membuat uraian jabatan dan sebagainya. Semuanya dituntut habis di dalam instrumen yang baru. Ya, ini Anda harus punya organisasi rumah sakit diminta di sini. Ini Anda lihat di dalam PKP. Ya, ini Anda harus gunakan. Ini sudah ada di akreditasi yang lalu. Kemudian ini adalah unsur-unsur yang harus ada di rumah sakit sesuai dengan undang-undang, termasuk adanya SPI. SPI singkatan dari Satuan Pemeriksaan. Masih ada yang bilang satuan pengawas. Nggak ada ya, satuan pemeriksaan internal. Anda rubah yang masih menggunakan satuan pengawas. Nanti pada waktu Anda survei, kalau perpresnya tentang organisasi rumah sakit keluar, maka itu adalah acuan. Dan Anda baca di dalam SQE, KPS, ya, mengenai kualifikasi dan pendidikan staf. Di situ diminta secara detail bahwa semua orang memiliki nama jabatan, memiliki uraian jabatan. Ya, Anda yang di manajemen harus mengacu kepada Permenkes 91 tahun 2009. Di situ ada kualifikasi. Sedangkan untuk yang tenaga klinis, termasuk yang non dokter klinis, tapi bukan dokter dari perawat, bidan dan sebagainya, harus mengacu kepada SK Menteri tentang standar profesi. Anda harus punya itu semua. Sama ya. Tolong buka juga sama juga. Ya, kemudian untuk yang saya minta waktu ke jam 6 ya. Tapi saya enggak. Ya, Anda juga harus mematuhi peraturan Menteri 755 tentang komite medik. Adakah yang masih kurang jelas tentang 755 ini? Ya, bahwa komite medik bukan merupakan wadah staf medis. Komite medik dibentuk dan diangkat oleh direktur dengan tujuan terciptanya tata kelola klinis yang baik melalui 3 fungsi: fungsi kredensi, fungsi mutu profesi, dan etika dan disiplin profesi. Jangan salah, etika dan disiplin profesi untuk dokter. Tapi Anda di rumah sakit juga harus membuat etika dan disiplin pegawai rumah sakit. Anda baca di situ ada etika rumah sakit. Ya, selain dari etika profesi masing-masing, Anda juga harus membuat etika rumah sakit. Dulu di akreditasi yang lalu dikacaukan dengan kode etik. Kode etik rumah sakit. Yang ngawasin rumah sakit dalam hal kode etik siapa? Makersi, bukan orang rumah sakit, dah. Ya kan? Untuk aturan iklan, ya, promosi kesehatan di rumah sakit, Anda harus mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan nomor 17. Ini Anda membuat saya itu dari makhluk aneh lagi. Bagaimana nggak aneh? Satu orang dari sekian orang hanya tahu saya sendiri dengan peraturan. Jadi aneh kan saya jadinya. Kan kalau dia mulai gitu dong. Saya protes benar. Yang tahu malah aneh, jadi lucu ya. Harusnya yang nggak tahu yang aneh, tapi saya kan dari saya yang aneh gitu. Oke, saya mohon maaf sudah buka sebentar. Ya, nah, ini Anda harus paham ya tentang masalah ini. Jadi untuk etika diatur melalui kode etik melalui keputusan PBID nomor 1201 tahun 2002. Untuk disiplin profesi diatur melalui keputusan Konsil nomor 17 tahun 2006. Ada berapa pelanggaran disiplin untuk dokter?
Benar-benar ya. Jadi aneh benar, saya merasa kadang-kadang jadi aneh. Kenapa kok saya tahu gitu loh ya? 28 pelanggaran di situ. Oke. Nah, jadi Anda sekarang tahu bahwa banyak hal sub komite yang lalu ini kalau masih dibutuhkan, Anda tempatkan di sini. Termasuk staf medis. Seringkali ditanyakan, terus staf medisnya bagaimana? Ada di dalam ketentuan di sini. Kalau rumah sakit akan mengorganisasi staf medis, maka diorganisasi dalam bentuk kelompok staf medis yang diorganisasi oleh direktur. Jelas ya? Jangan sampai ada hal yang tidak dilaksanakan. Ini review secara cepat. Nah, dokumen rumah sakit, Anda masih ingat yang lalu ada CP? Apa itu CP? Bagus, masih ingat. DOB. Data. Dokumen observasi wawancara. Dan semua masih ingat. Oke, tenang saya. Nah, dulu kita berarti nongkrong di sini. Ya kan? Saya datang, saya tanya dokumen 1, 2, 3, 4, 5. Udah, makan siang, jalan sebentar, bisa tidur lagi. Ya, selesai. Dokumennya bunyi apa enggak, pokoknya ada dokumen, dah, ada. Ya, itu bikin saya stres gitu ya. Karena dokumennya jelas nggak bunyi. Jelas itu bukan SPO, tapi ada. Nah, kan gimana? Nilainya adalah ada. Bukan dilaksanakan, kan ada. Saya tahu ini nggak benar ini, tapi ada, mau gimana? Masa kasih nilai 4 ya? Gimana nggak stres ya, Pak? Makanya mending jadi pembimbing gitu. Nah, kalau yang sekarang, orientasi kita adalah pada implementasi. Bukan pada dokumen, tapi pada wawancara dan situ. Nah, saya mungkin nggak cukup waktu untuk menjelaskan, tapi kalau Anda memerlukan dan mau minta, Anda saya kasih tentang contoh kata naskah. Intinya, ini ada di dalam buku panduan penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit yang 2012. Saya katakan tadi, bahwa apa yang dibuat oleh direktur, setumpuk ini tadi, dokumen tadi, itu adalah kita sebut dengan regulasi. Jadi dalam tata naskah ini kita diatur, diajari, bahwa naskah di rumah sakit dibagi dari 2 besar. Yang pertama adalah yang berbentuk produk hukum yang disebut dengan regulasi. Dan yang kedua adalah bentuk surat. Surat diatur melalui tata kearsipan dinamis. Yang produk hukum diatur melalui tata naskah ini. Dan kita di akreditasi ini untuk dokumen yang di JCI disebut dengan policy and procedure, kita menyebutnya regulasi. Regulasi itu terdiri atas ini. Anda membuat regulasi di rumah sakit mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Yang nggak ada, tetap Anda buat regulasi. Regulasi ada di level unit kerja dan ada di level rumah sakit. Ini langkah awal Anda memulai akreditasi. Sekarang saya mau tanya, tanpa adanya suatu acuan regulasi yang dibuat oleh direktur rumah sakit, anggap aja ini semua tumbukan regulasi. Bagaimana Anda bisa mengajarkan kepada semua penduduk rumah sakit untuk standar yang sama? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Cara cuci tangan? Nggak. Kalau Anda nggak buat dokumennya dulu yang standar seperti ini, yang benar seperti ini, sebagai bahan Anda waktu melakukan edukasi kepada teman-teman kita serumah sakit, nggak mungkin kan? Ngerti kan? Anda nggak mungkin mengajarkan kepada perawat, kepada dokter, kepada bidan, bagaimana menilai skala nyeri. Kalau ada, belum ada acuannya di sini. Betul nggak? Tetap dokumen tetap harus ada. Tapi memang bukan semata-mata itu kita berhenti. Tapi pada implementasinya. Nah, penyusunan dokumen ini, karena ini kita kaitkan dengan masalah hukum, maka kita harus membuatnya sebagai regulasi. Untuk apa? Anda masih ingat, kalau ada suatu rumah sakit bermasalah hukum, pada waktu ditanya wartawan, Anda menjawabnya apa? Kami telah bekerja sesuai dengan standar, dengan prosedur. Ya itulah produk hukum. Jadi Anda bisa sadar bahwa sekarang yang kita buat regulasi nanti adalah produk hukum. Dan itu terdiri atas 3. Kebijakan, pedoman atau panduan, dan SPO. Itulah regulasi rumah sakit. Itulah policy and procedure versi kita. Kenapa harus ada kebijakan? Kebijakan ini, Anda lihat SPO. SPO yang sekarang ini mengacu kepada surat edaran
direktur medik spesialistik waktu itu. Kalau sekarang jadi BUKM, ya, rujukan. Dulu spesialistik. Itu SPO-nya, di dalam SPO ada kebijakan. Anda masih ingat, mungkin saya nggak tahu di tempat Anda. Pada waktu kami survei, kebanyakan yang ditulis, mungkin ada yang mengacu ke peraturan, saya ingatnya. Ada yang ditulis kalimat, yang kalimatnya itu nggak ada ujung pangkalnya, pokoknya dicocok-cocokin dengan isi SPO. Benar nggak? Ya, itu nggak bisa. Jadi kebijakan itu adalah butir dari kebijakan di sini. Dari butirnya, kemudian baru dalam kurung peraturan direktur nomor sekian. Ya, saya memang harus menerangkan ini dalam waktu 4 jam ya, tapi saya besok akan sambung juga untuk supaya Anda pulang itu juga blank gitu. Kalau hanya dibacakan elemennya, saya yakin Anda pulang juga ngerti mau nyiapin apa. Jujur ya enggak, Pak? Iya, ya udah. Makanya sekarang juga saya ngomong seperti ini, saya sudah minta izin ke panitia untuk menyampaikan penerabas dari pakem, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Inilah yang diatur dalam tata naskah. Ya. Kemudian implementasi di sini, ini adalah regulasi sebagai G. Kemudian kita akan melakukan telusur sebagai pembuktian tadi melalui observasi dan wawancara. Jadi pola pikirnya, Anda harus kumpulkan regulasi dan referensi. Banyak sekali panduan-panduan yang belum ada acuannya. Jadi Anda harus mencari by internet, ya, atau mengcopy saya. Mana yang lebih deh? Saya berbulan-bulan ya mempelajari ini hal yang tidak mudah. Gitu. Jadi makanya selalu saya mengatakan, kalau saya sudah berbulan-bulan sulit, ini akhirnya saya tahu kenapa Anda harus mengalami yang sulit juga tentu saya kan. Kan lebih baik tinggal cari gampangnya. Yang penting kesulitan yang sama adalah implementasi. Itu saya nggak bisa bantu apa-apa. Itu effort Anda untuk terus gimana. Makanya saya mengatakan, jangan jadikan aplikasi sebagai tujuan sekarang, bukan. Tapi Anda melihat instrumen aplikasi sebagai tuntunan tadi. Bagaimana kita memanage rumah sakit, bagaimana kita memanage pelayanan kepada pasien. Itu yang kita rubah. Jadi kita sekarang ini membangun sistem, merubah dari apa yang sekarang berjalan dengan standar yang dituntun oleh akreditasi. Itu aja, pikiran kita jalankan aja. Itu aja jalan. Jangan berpikir akreditasinya. Ini berpikir akreditasi, Anda berpikir sebagai proyek. Kalau nanti tercapai tepuk tangan, bubar. Jangan. Kita berpikir membangun sistem. Kita dituntun supaya kita nggak sakit. Kita bukan manajer yang sakit. Nah, kita berubah. Makanya kita menyusun standar. Tidak yang mau kita buat bersama. Ya. Nah, jadi kita harus buat ini dulu. Kemudian kita membuat regulasi rumah sakit tadi. Ya, ada kebijakan, ada pedoman atau panduan dan SPO. Dan saya bisa yakin bahwa untuk semua hal yang dilakukan itu acuannya adalah SPO. Untuk edukasi, untuk conversion, untuk cuci tangan, apapun, semuanya bisa dibuat SPO. Saya sudah yakin, karena saya sudah mengerjakan. Jadi jangan Anda beranggapan bahwa saya bisa ngomong seperti ini sebagai surveyor. No. Saya bisa bicara seperti ini karena saya adalah direktur rumah sakit. Saya dengan bangga akan melakukan begitu. Karena kalau saya surveyor, saya nggak mengerjakan sendiri di rumah sakit. Saya nggak tahu sakitnya membangun sistem itu. Nggak tahu bagaimana sulitnya implementasi. Tapi saya sebagai direktur rumah sakit yang membangun sistem, yang saya harapkan bisa menjadi contoh ke teman-teman yang lain, saya bisa merasakan semuanya. Semuanya saya rasakan. Contoh sederhana. Menurut Anda, identifikasi harus 2. Acuannya apa? Kalau kita berbicara sasaran keselamatan pasien, acuannya adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor, jangan buat saya lagi dong, saya udah kurang baik apa sih udah memberikan segini masih jangan panen terus. Permenkes nomor 1691 tahun 2011. Ya. 1691 tahun 2011. Ada lihat di sasaran 1 tentang identifikasi. Identifikasi minimal harus 2. Terdiri atas bisa nama atau tanggal lahir. Apa semua pasien kita tahu tanggal lahirnya? Semua pasien kita tahu nama ibu kandung nggak? Jadikan alternatif. Bapak kandung? Belum tentu tahu. Sekarang juga banyak single parent yang orang bapaknya juga nggak tahu yang mana.
Bukan tahu bapaknya, bukan. Bapaknya yang mana dia juga nggak tahu. Ya benar nggak? Nah, kali bukan kecil lah kalau nggak tahu. Nah, pertanyaan saya, untuk nama harus berapa suku kata? Anda baca di mana? Saya mengatakan tidak bisa. Saya terpaksa mengatakan tidak bisa. Karena apa? Saya punya pasien jaminan, perusahaan dan asuransi. Bapak andai kata bernama Suwarno, katanya ini nama bapak ayahnya siapa kan gitu kan? Nama Anda Suwarno, bapaknya namanya Sumarno. Saya kasih nama Anda di dalam sistem saya, Sumarno. Saya klaim dibayar? No. Karena yang dikenal ditanggung adalah Suwarno. Titik. Jangan nambah-nambahin. Baca Permenkes 1691. Patuh terhadap standar. Ya, ini. Jadi nanti pada waktu implementasi turun kerja. Jangan gunakan persepsi, gunakan aturan. Ya. Sehingga pada waktu kami survei, maka yang pertama kali kami akan lihat adalah regulasi di rumah sakit. Anda sebagai direktur akan lihat regulasinya ini standarnya gini. Kalau ini bertentangan dengan peraturan, saya akan diskusi dengan direktur. Pak, ini kan gini, saya akan diskusi klarifikasi terhadap panduan yang Anda buat. Oke? Nah, setelah saya paham standarnya di sini ada seperti ini, baru saya akan melihat ke dalam implementasi. Ya, ini adalah D. Kemudian saya lakukan telusur untuk mencari bukti. Apakah pelaksanaan pelayanan oleh semua karyawan ini compliance atau tidak dengan regulasi yang dibuat oleh rumah sakit. Paham? Secara prinsip itulah akreditasi yang sekarang. Jadi kita tidak nongkrongin dokumen lagi, tetapi kita melihat, kemudian kita akan lakukan survei. Kemudian temuan di lapangan, setelah ada yang meragukan, kami akan kembali lagi kepada direktur, kami akan melakukan klarifikasi. Ini betul gini Pak, ini betul gini, ini gini. Jadi selalu ke direktur dan direktur. Jadi nggak salah juga. Seandainya toh saya semua ini anak buah saya ini, saya kerahkan dalam persiapan sebagai panitia akreditasi. Banyak segini ya. Pada waktu survei berlaku, semua ini nggak ada arti. Anda bisa bantu apa? Karena surveinya sifatnya individual. Dan belum tentu Anda yang ditembak. Belum tentu Anda yang mau disurvei. Anda maju-maju malah nggak saya pilih ya. Saya pilihnya di pinggir-pinggir sana. Ngerti nggak Pak saya? Nah, tapi caranya, kan Anda buat pelatihan tuh. Buat pelatihan. Mungkin nanti Anda bisa lihat. Orang ini dari latih bolak-balik gitu ya. Suruh cuci tangannya salah-salah terus. Ya pada waktu survei suruh cuci aja. Mau apa lagi? Dia udah ngurangin nilai kan? Kalau perlu di dinas malamkan. Nah, di dinas malamkan aja. Jadi buku ini harus menjadi aturan. Oke, karena saya harus patuh ke jam 6, saya harus berhenti. Saya akan gunakan. Jadi sebetulnya waktunya diselesaikan hari ini, tapi karena memang nggak bisa, saya minta sekali pada penyelenggara untuk menambahkan waktu untuk besok supaya kita bisa berbagi tentang persiapan. Ya. Mudah-mudahan Anda semuanya sepakat dan bersedia untuk menghadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.